Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin cangcengnya babe, abang adik yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam Jumat ini Allah kembali mempertemukan kita untuk silaturahim, zikir dan taklim bersama di Musholla Al-Muttaqin. Semoga Allah meridhoi dan ini termasuk amal soleh kita yang akan memberatkan timbangan di yaumul mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia punya kekuatan yang luar biasa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah sudah memberikan segalanya kepada kita, tinggal kita memanfaatkannya sebaik mungkin dan sebisa mungkin. Namun demikian, ada hal-hal yang kita tidak mampu melakukannya, kita tidak tahu dan kita tidak bisa, karena hal-hal ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu? Hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 5. Kita silakan buka surat yang ke-31. Surat apa? Surat ke-31. Surat ke-31. Ya. Luqman. Surat Luqman ayat yang terakhir, coba lihat. Surat Luqman ayat yang terakhir. Itu adalah hak prerogatif Allah atas kita. Berarti kita tidak mampu melakukannya karena itu hanya milik Allah. Apa saja? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilihat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang kedua, wa yunazzilul ghais. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jadi 5 hal ini hanya milik Allah dan hanya Allah yang tahu. Apa yang pertama? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Urusan kiamat itu adalah urusan Allah. Kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Seperti apa hanya Allah yang tahu. Hanya ciri-ciri bagaimana dan sebagainya yang hanya diterangkan di dalam Al-Quran. Tapi kapan waktunya itu tidak tahu. Sudah ketahuan kiamat hari Jumat, tapi Jumat kapan misalkan? Oh, tanggal 20 tanggal 2 bulan 2 2002 nanti kiamat. Tunggu nggak juga. Tanggal 12 bulan 12 2012 kiamat. Enggak juga. Udah diprediksi itu dan sebagainya. Kenapa? Karena urusan kiamat adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang ini kita tidak usah utak-utik. Enggak usah sok tahu. Kenapa? Karena memang ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa? Wa yunazzilul ghais. Urusan hujan, urusan cuaca itu urusan Allah. Kalau sekarang ada di TV, apa itu? Perkiraan. Hanya perkiraan saja, kemungkinan-kemungkinan berdasarkan ilmu alam, berdasarkan sunnatullah. Tapi kenyataannya itu semua adalah hak prerogatif Allah. Kan ada istilah mendung tak berarti hujan. Nah, itu maksudnya. Karena apa? Hujan itu ya Allah yang menentukan. Kadang kan kita sudah pakai pawang tuh kan. Waduh, kita mau ngundang 1000 orang hajatan ya kan. Udah didatangkan pawang. Gak hujannya, justru hujannya situ aja. Yang lemak kering itu kan, situ hujan misalnya. Kenapa? Karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa ya'lamu ma
fil arham. Jadi ada teman-teman kita yang pengen anaknya laki-laki, tahu-tahu perempuan. Pengennya perempuan, tahu-tahu laki-laki. Nggak pengen punya anak dulu, tahu-tahu habis nikah langsung isi. Karena itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah berusaha, tiap malam berusaha, nggak kemana-mana, nggak kerja sengaja. Ternyata nggak punya anak juga. Mas Dega misalkan. Kenapa? Karena Allah mengetahui segala urusan. Kenapa cowok? Karena untuk pelengkap di dalam keluarga. Kenapa cewek dan sebagainya? Hanya Allah yang tahu. Namun demikian tidak usah pesimis. Silahkan dilihat surat Maryam. Yang bawa Al-Quran silahkan dicek. Di dalam surat Maryam, Kaf Ha Ya Ain Shad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf muqatta'ah tuh. Kaf ha ya ain shad. Muqatta'ah bisa-bisa bacanya. Kaf ha ya ain shad. Bukan kah ya shad, tidak, tapi kaf ha ya ain shad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Apa kata Zakaria, Nabi Zakaria? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Aku udah lemah, rambutku sudah putih, belum punya anak-anak juga, istriku juga sudah tua renta. Ternyata dilihat di surat berikutnya, surat Ali Imran ayat 38-39. Ali Imran ayat 38-39. Apa usaha Zakaria? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Zakaria rabbah. Da'a, berdoa. Jadi Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi Nabi Zakaria walaupun sudah tua renta tetap berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan anak yang dzurriyyatan thayyibah. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabi Zakaria sementara Nabi Zakaria masih qaimun yusolli. Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria masih berdiri, masih sholat, sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas doanya. Di mana? Di mana berdoanya? Di situ fil mihrab. Jadi ada 3 tempat yang sangat mustajabah untuk berdoa. Yang pertama yang ada di kita adalah yang pertama masjid. Yang kedua musalla. Ibrahim musalla. Yang ketiga fil mihrab. Siapa yang berdoa di mihrab? Maryam di mihrab. Yang kedua Nabi Zakaria pun di mihrab. Apa itu mihrab? Mihrab itu satu tempat khusus, satu tempat yang kita khususkan hanya untuk sholat, hanya untuk ngaji, hanya untuk beribadah. Jadi tidak update status habis sholat, update status itu. Enak nih tahajud jam segini, update status. Teman langsung balas, boy, friend, sis, brother, jam 7 pagi kok tahajud. Ternyata dia belum keluar udah tahajud, padahal jam 7 pagi. Jadi jangan sampai itu tempat yang kita bikin sebagai mihrab itu untuk hal-hal selain ibadah. Hanya untuk sholat, baca Quran, zikir di situ. Jadi kita khususkan tempat itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah tempat yang menjadi tempat yang mustajabah untuk kita berdoa. Jadi siapapun yang ada masalah dalam hidupnya, bikinlah satu tempat di rumah kita yang namanya mihrab, yang hanya untuk ibadah, hanya untuk zikir, hanya untuk makan jangan di situ, ngobrol jangan di situ, ngerumpi jangan di situ. Entah itu posisinya di dalam kamar atau di manapun, kita bikin itu tempat khusus untuk beribadah, kita namakan mihrab. Jadi setua renta Nabi Zakaria saja Allah kabulkan doanya hanya karena berdoa di
mihrab, di tempat khusus yang kita buat di rumah kita. Itu yang keberapa itu? 3. Wa ya'lamu ma fil arham. Kita sebagai manusia hanya berusaha, aduh, mas, kalau mau anakmu laki-laki, habis ini begini, kalau habis berhubungan begini, nanti anaknya laki-laki. Kamu begini ya, pantesan perempuan, sok tahu. Padahal dipraktekin ternyata laki-laki juga. Ya, keluarga nenek misalnya, semua laki-laki kecuali Bibah. Jangan-jangan gayaku beda dengan gaya abang-abang itu kan. Nah, jadi hati yang dirahmati Allah, wa ya'lamu fil arham. Urusan rahim, urusan keturunan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Wa ya'lamu fil arham. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun di antara kita yang akan tahu apa yang akan kita lakukan besok. Maka di ayat lain, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan pernah bilang, "Oke, aku besok mau ke sana." Belum tentu, tahu-tahu besok sakit, tahu-tahu besok ada tamu, tahu-tahu besok dan sebagainya. Tetapi bilangnya, "Insya Allah besok aku hadir jam segini, Mang. Jam segini, Bang. Insya Allah kalau tidak ada halangan." Karena apa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu. Sudah direncanain. Bulan ini nanti jalan-jalan ke Jogja. Bulan ini nanti sudah di gedung ini. Ternyata apa? Corona. Kenapa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Nah, kita sebagai manusia hanya sebatas berusaha, hanya sebatas berikhtiar. Maka dan yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Waduh, gimana ini pemerintah? Itu kuburan digusur, ntar aku mati gimana kuburnya? Emang pede amat mati di sini? Emang pede amat mau dikubur di sini? Tahu-tahu matinya di laut. Nah, jadi wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Maka dimanapun kita berada, kita harus berbaik kepada orang lain, karena yang ngurusin kita nanti adalah orang yang masih hidup. Jangan sok-sokan di sini, di sono, kita nggak tahu di mana kita akan meninggal. Semoga 5 hal ini bisa kita jadikan renungan, bahwasanya kita hanyalah manusia biasa, kita hanyalah manusia yang lemah, kita hanyalah hamba Allah. Semua kekuatan, semua hak ada di Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin sebagai manusia berbuat baik. Apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berdoa dan berusaha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.